Waalaikumsalam, selamat siang Pak Darto. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Selamat siang ya. Semoga semuanya pada dalam keadaan sehat ya semuanya. Tadi pagi kuliah siapa dosennya? Pak Ahmad Pak. Pak Ahmad ya. Ya kalau sistem modul yang seperti yang sebelumnya satu hari tapi ini kelas Sabtu ya. Ya, satu hari 2 mata kuliah, tapi nanti selesai dalam setengah semester ya, karena ini sistem modul nanti dilanjutkan dengan modul 2 bersama satu hari 2 mata kuliah. Jumlah jamnya jadi lebih panjang. Ya ada plus minusnya ya, kalau yang sistem modul memang kesannya cepat selesai ya, satu mata kuliah setengah semester cepat selesai. Jadi pertemuannya satu pertemuan materinya cukup banyak. Kalau yang sistem normal seperti yang sekarang ya mata kuliah berlangsung selama full ya satu semester. Oke, ini baru 6 ya yang bergabung. Kita menunggu ya teman-teman lain yang masih belum join. Ya, untuk slide ya seperti yang tadi saya singgung, karena sebelumnya sistem modul sehingga slide-nya agak panjang ya, atau untuk 2 pertemuan kalau yang sistem sekarang. Nah, saya belum sempat untuk membreakdown per pertemuan. Nanti untuk yang sekarang masih satu slide 2 pertemuan ya, sampai yang pertemuan hari ini juga untuk yang pertemuan nanti minggu depan ya, minggu keempat. Jumlah mahasiswanya berapa satu kelas ini? 20-an ada ya? 15 ya. Oke, ini sudah 10-11 yang join. Sambil menunggu yang lain mungkin bisa kita mulai ya. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Semoga pada siang hari ini kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Ya, dan tidak ada halangan suatu apapun dalam menjalani aktivitas kita dalam perkuliahan siang hari ini. Baik, untuk materi siang hari ini tentang indexing ya. Ini sudah terlihat ya materinya di Google Meet sudah terlihat ya. Oke, jadi untuk indexing ini langkah pertama kalau untuk sistem information retrieval yang berbasis koleksi dokumen dalam storage lokal ya. Misalnya kita punya koleksi dokumen seperti perpustakaan. Nah, ini akan kita jadikan sumber dokumen, koleksi dokumen untuk sistem information retrieval. Nah, langkah awal setelah kita mempunyai sumber dokumen tersebut adalah melakukan indexing ya. Indexing ini tujuannya adalah untuk mempercepat pencarian. Ya, cara yang sederhana memang kalau tanpa indexing adalah dengan melakukan scanning setiap dokumen satu persatu. Nanti kalau ditemukan kata yang dicari, maka dokumen tersebut kita ambil ya, atau kita masukkan ke dalam list untuk nanti ditampilkan sebagai dokumen yang memenuhi itu ya. Tetapi langkah seperti ini kalau jumlah dokumennya tidak terlalu banyak ya, mungkin hanya ratusan atau sampai 1.000, maksimal mungkin 10.000 masih mungkin masih bisa ya dilakukan. Tapi kalau sudah lebih dari itu, sudah ratusan ribu ke atas, terlalu lama ya untuk menyelesaikan pencarian. Nah, sehingga perlu metode yang lebih cocok untuk mempercepat pencarian, yaitu dengan indexing ya. Nah, indexing ini yang simpel kita jumpai di buku kan ya. Di akhir buku biasanya terdapat daftar indeks yang sudah diurutkan berdasarkan abjad, sehingga kalau kita ingin mencari topik tertentu, tinggal dilihat di daftar indeks, kemudian cepat ya, karena sudah diurutkan, kita mencari kata yang kita inginkan apa. Setelah ditemukan nanti akan dituliskan di situ di sampingnya halaman berapa saja yang mengandung kata tersebut ya. Nah, kemudian kita membuka halaman tersebut dan kita dapatkan informasi yang kita inginkan. Nah, analogi seperti ini yang diterapkan nanti dalam membuat daftar indeks ya. Jadi dengan melihat kata yang kita inginkan, kemudian kita temukan dokumen yang mengandung kata tersebut ya. Nah, bagaimana prosesnya ini yang akan kita lihat ya di sini. Oke. Jadi sistem information retrieval ya, information retrieval system ini menggunakan dua input. Input pertama adalah koleksi dokumen ya. Tadi sudah tersedia untuk sebagai sumber ya, informasi yang kita cari tersebut. Nah, kemudian ada penggunaan dari user query ini biasanya berupa daftar keywords ya yang dimasukkan oleh user. Nah, kemudian tugas
EIR sistem ini adalah mencocokkan antara query yang berisi daftar keywords dengan koleksi dokumen yang mengandung keywords yang dicari tersebut. Kalau cocok, maka dokumennya akan ditampilkan di sini, set of relevant documents. Nah, di dalam information retrieval ini, untuk memproses tadi, dibagi-bagi ya modul-modulnya. Untuk dokumen collection dilakukan tadi ya, scanning, kemudian indexing ya. Nah, prosesnya sebelum indexing dilakukan normalization dulu supaya kata yang disimpan itu seragam ya. Biasanya dinyatakan atau diubah dalam bentuk kata dasar atau kata baku ya. Ini proses normalization. Kemudian indexer ya, diindeks datanya dan disimpan. Ini indeks database-nya ya. Untuk query juga sama, user memasukkan melewati user interface, kemudian ada proses query normalization ya, karena ya, apa yang dimasukkan user ini kan kata yang memang dia ingin cari ya, tidak harus dalam bentuk kata dasar atau bentuk normal. Nah, supaya bisa dicocokkan dengan yang ada dalam indeks database atau database index, maka query-nya juga harus dibuat atau diubah menjadi bentuk normal tadi. Jadi ada proses query normalization. Kemudian dicocokkan, kalau match maka ditampilkan di set of relevant documents. Nah, yang kita lihat di sini adalah bagaimana membentuk database index ini ya. Ini adalah indeks. Ada proses normalisasi, ada proses indeks. Bentuk indeks. Nah, untuk model indeks ada dua, forward index dan inverted index yang kita gunakan atau yang digunakan dalam information retrieval biasanya bentuk inverted index ya. Kalau yang forward index itu yang sesuai dengan struktur dokumennya ya. Misalnya kalau di buku dibagi per bab, dari bab nanti subbab dan seterusnya. Nah, indeksnya berdasarkan tadi ya, dari bab 1, bab 2, bab 3, masuk ke dari bab 1, bab subbab 1 dan seterusnya sampai menemukan kata yang dicari. Ya. Sedangkan kalau inverted index ya seperti indeks buku yang lazim digunakan, yaitu kumpulkan semua keyword dari buku tersebut, kemudian diurutkan sesuai abjad, dan setiap kata akan ada link ya, menuju halaman yang mengandung kata tersebut. Jadi kalau inverted index bukan berbasis struktur dokumen, tapi dari daftar indeks ya. Dari daftar indeks baru menuju ke lokasi kata tersebut. Nah, mana yang lebih baik, forward dan inverted ini memang tergantung dari konten ya dari dokumen tersebut. Kalau kontennya keywords-nya sedikit ya, jumlah vokabulernya sedikit, memang lebih cepat secara forward index ya, karena dari struktur terus kemudian kita temukan keyword yang dicari, jadi sudah langsung ya lokasinya di mana. Tetapi kalau jumlah keyword tersebut banyak ya bisa jadi ada di beberapa
tempat ya dari struktur dokumennya. Nah, sehingga lebih cocok kalau startnya dari keywordnya dulu baru menuju ke lokasi dalam dokumen tersebut. Nah, ini yang inverted index. Nah, untuk buku ya yang cukup tebal ya banyak sudah digunakan dalam inverted index, apalagi kalau jumlah dokumennya banyak ya, seperti perpustakaan atau misalnya untuk web ya, search engine untuk web, jumlah dokumen bisa ratusan bahkan jutaan dokumen atau miliaran dokumen. Nah, ini memang lebih cocok dengan inverted index ya. Lebih cepat karena dari startnya dari daftar vokabuler kemudian menuju ke dokumen yang dicari. Metode yang sederhana adalah dengan term document incidence matrix ya. Bentuknya matriks, 2 dimensi, baris dan kolom ya. Kolom pertama ini adalah daftar vokabuler, kemudian kolom kedua dan seterusnya ini di baris labelnya ya, baris paling atas ini adalah menyatakan dokumen ID-nya. Di sini ada 6 dokumen. Dokumen pertama Antony and Cleopatra, dokumen kedua Julius Caesar, dokumen ketiga The Tempest, kemudian Hamlet, Othello, dan Macbeth ya, contoh di sini. Sementara daftar vokabulernya Antony, Brutus, Caesar, Not, Calpurnia, Cleopatra, Mercy, Werser. Ya. Ini daftar vokabuler. Kemudian isi dari matriksnya nilainya biner 1 atau 0. 1 jika pada baris tersebut vokabulernya ya terdapat pada kolom dokumen tersebut ya. Misalnya di sini kata Antony terdapat pada dokumen Antony and Cleopatra, berarti di posisi sini 1 ini nilainya 1 ya. Kemudian juga terdapat di dokumen berikutnya Julius Caesar, berarti di kolom kedua, baris 1, kolom 2, juga 1. The Tempest, Hamlet, Othello tidak ada, 0 semua. Macbeth ada, 1 ya. Untuk vokabuler berikutnya juga per barisnya kita isi 1 0-nya seperti itu. Nah, pencariannya cukup simpel ya. Misalnya di sini pencariannya kita ingin mencari dokumen yang mengandung Brutus, Caesar, tetapi tidak mengandung Calpurnia. Ya. Not Calpurnia. Ya. Ini di dalam matriksnya sudah 1 0-nya sesuai dengan di sini ya. Sudah pakai not ya. Jadi nanti tidak usah dinotkan lagi. Kecuali nanti kalau di dalam query-nya pakai not, tetapi di dalam incidence matriksnya ini tidak pakai not ya. Jadi nanti nilai matriksnya dinotkan ya, 1 jadi 0, yang 0 jadi 1. Oke, nah di sini misalnya kita mencari dengan keyword Brutus, Caesar, and Caesar, and not Calpurnia ya. Jadi semuanya n. Tinggal dicari Brutus baris kedua, Caesar baris ketiga, and not Calpurnia baris keempat. Kemudian dicari per kolom baris 23 ya, 2 3 4. Semuanya harus 1 ya nilainya. 1 1 1, kolom pertama mengandung
Di sini nilainya 111 berarti outputnya 1 ya. Di sini output. Dari ke dokumen kedua 110. Karena ada 0, ya outputnya 0 ya. Karena di N kan semuanya harus 1. The Tempest 001 outputnya 0. Hamlet 111 outputnya 1. Othello 011 outputnya 0. Macbeth 011 outputnya 0 ya. Nah, kita lihat yang outputnya 1 hanya dokumen 1, Antony and Cleopatra, dan dokumen 4, Hamlet. Ya. Sehingga nanti yang ditampilkan adalah 2 dokumen, yaitu dokumen 1, Antony Cleopatra, dan dokumen 4, Hamlet. Nah, proses pencariannya ini, kombinasinya boleh N, boleh OR, boleh kombinasi N dan OR, boleh pakai not, dan seterusnya. Semuanya yang operator boolean ya bisa kita gunakan untuk memproses kombinasi dari keyword input ini ya. Jadi simple ya pencariannya, kita lihat di sini, tinggal dicek kombinasi logiknya, operator binernya tadi yang digunakan apa, dan dicek ya, kalau output akhirnya 1 maka dokumen yang ditampilkan, kalau outputnya 0 tidak ditampilkan ya, karena tidak memenuhi. Ya memang misal seperti ini, kalau ini N, 2 memenuhi tapi ada 1 yang tidak memenuhi, tetap dianggap tidak memenuhi ya, karena menggunakan N semuanya harus terpenuhi. Kalau kita ingin boleh 2, boleh boleh 2 saja misalnya ya, dari 3 kriteria yang kita cari misalnya, ya nanti kan diubah ya, misalnya di sini jadi Brutus and Caesar or not California, atau Brutus and not California or Caesar, dan seterusnya. Jadi kombinasinya banyak. Nah, buat user kan memang tidak familiar ya, mungkin yang user awam tidak familiar dengan kombinasi and or, X or, dan seterusnya yang spesifik ya, seperti untuk programming seperti itu. Yang maunya ya yang diinginkan apa, kata yang diinginkan dimasukkan, keluar hasil, itu saja yang diinginkan. Jadi keuntungannya di sini pencariannya, proses pencarian relatif mudah ya dan cepat. Nah, tinggal dilihat outputnya saja ya, kalau 1 ditampilkan, 0 tidak ditampilkan. Oke, nah sebelum kita lanjut, ini ada beberapa definisi yang perlu kita lihat ya, untuk menyeragamkan persepsi yang berikutnya, karena sering kita gunakan terus istilah-istilah ini supaya mempunyai persepsi yang sama. Pertama ada istilah words ya, bahasa Indonesia kata ya, words. Ini delimited string of characters as it appears in the text. Jadi berupa string, rangkaian dari karakter yang biasanya dibatasi oleh spasi ya, atau blank. Kemudian term adalah word yang sudah di-normalize, yang sudah dinormalisasikan. Ini yang disimpan di dalam daftar indeks nanti term ya, bukan words, tapi term. Kemudian token, an instance of a words or term occurring in a document. Jadi hasil scanning dipotong kata per kata, ini adalah token ya, tokenisasi, prosesnya kita sebut tokenisasi. Kemudian type, an equivalent class of token, same as term in most cases. Jadi token-token yang dalam term yang sama, ini
masuk dalam satu kelas, kita sebut satu type ya. Oke, jadi nanti banyak kita gunakan istilah term frekuensi ya, bukan word frekuensi tapi term frekuensi. Kemudian ada tokenization dan seterusnya. Ya, jadi untuk satu kata bisa disebut word, bisa disebut term, bisa disebut token, bisa disebut type. Oke, oke ya. Untuk koleksi yang lebih besar atau yang biasa digunakan dalam koleksi dokumen satu sistem information retrieval ya, dokumennya bisa sangat banyak ya. Misalnya di sini kita anggap jumlah dokumen N adalah 1 juta dokumen. Setiap dokumen kira-kira mengandung 1000 token ya. Tadi setelah dipotong-potong, kalau kata yang sama atau token yang sama ya cukup digunakan satu saja ya. Misalnya apa? Jadi Caesar ya. Dalam buku tersebut dapat seringkali yang muncul Caesar. Nah, di sini cukup diambil satu token Caesar ya. Gitu. Jadi yang berulang-ulang tadi tidak tuliskan berulang, tapi cukup satu saja. Nah, misalnya di sini jumlah tokennya ada 1000, sehingga matriksnya tadi 1000 kali 10 pangkat 6 ya. 10 pangkat 9. 10 pangkat 9 token, misalnya satu token ukurannya 6 byte, ya satu huruf 1 byte ya. Jadi misalnya panjangnya rata-rata 6 huruf per token, maka 6 byte kali 1 miliar 6 gigabyte ya. 6 gigabyte ini adalah jumlah token ukuran memori taken yang untuk menyimpan token tadi. Asumsikan terdapat 500.000 distinct terms in the collection. Jadi jumlah token dari semua koleksi dokumen tadi disatukan, yang sama diambil satu saja, dituliskan sekali saja. Nah, kita anggap kira-kira terdapat 500.000 distinct terms ya, kata yang unik ya, yang berbeda-beda. 500.000 memang sangat banyak ya. Mungkin kata dalam bahasa Indonesia hanya ribuan ya ini. Tidak sampai 500.000, tapi ya koleksi dokumen mungkin dari beberapa bahasa dan beberapa tadi variasi kata yang mirip-mirip ya. Nah, ini dikumpulkan semua, ya kira-kira 500.000 sudah cukup lengkap ya. Maka ukuran incidence matrixnya adalah 500.000. 500.000 berarti vertikalnya ya, jumlah barisnya 500.000 kali jumlah dokumennya yang ke samping horizontal, jumlah kolom 1 juta. Ini ya jumlah dokumen. Jadi kalau di sini 500.000 kali 1 miliar atau 500 triliun ya. 500 miliar. Betul ya, 500 miliar atau setengah triliun ya di sini. Setengah triliun ukuran matriksnya, nilainya 0 atau 1 ya, biner saja dalam matriks yang ukuran 500.000 kali 1 juta tadi.
Setelah kita amati, ternyata term dokumen matriks tadi very sparse ya, karena nilainya kan 01 ya. Nilainya 01. Ternyata di sini lebih banyak nolnya daripada satunya ya. Nah, kenapa bisa demikian? Ada yang bisa menjelaskan kenapa dalam matriks incidence matrix ini isinya banyak nolnya dibandingkan satu. Kira-kira penjelasannya seperti apa? Ya, tadi kan contohnya kalau ini jumlah vokabulernya 500.000, ke bawahnya ini 500.000, sampingnya 1 juta, nilainya di sini kan 1010, ternyata lebih banyak nolnya daripada angka satunya. Biasanya seperti itu. Nah, kira-kira kenapa? Kenapa lebih banyak nol daripada satu? Gimana? Ya, 500.000 ya ke bawah ini. Daftar kata, daftar vokabuler ini adalah untuk semua dokumen ya. Nah, untuk satu dokumen ini yang jumlah barisnya ini 500.000 tadi, biasanya dia sangat satu dokumen itu sangat spesifik ya, apa yang dibahas, sehingga ya mungkin jumlah vokabulernya yang dalam satu dokumen itu hanya ya dari 1.000 sampai 10.000 mungkin ya. Ya kita ambil misalnya maksimalnya 10.000. Dari 500.000 dalam satu dokumen yang nilainya satu hanya 10.000. Berarti yang 490.000 nilainya nol semua ya. Jadi tadi kalau kita lihat 10.000 yang nilainya satu, sisanya yang 490.000 nilainya nol ya. Jadi lebih banyak nolnya daripada satunya. Ini yang kita sebut matriksnya tersebut bentuknya very sparse. Sangat renggang, banyak nolnya dibandingkan nilai yang satu. Contains no more than 1 billion ones. Dari ukuran matriks yang 0,5 triliun tadi ya, 500.000 kali 1 juta, 0,5 triliun, nilai angka satunya tidak lebih dari 1 miliar ya, billion itu miliar, million itu juta, billion itu miliar. Ya, artinya 0,1% ya, atau 0,2%-nya dari matriks tersebut yang nilainya 1 ya, yang 99,8% ini yang nilainya 0 ya. Padahal 0 itu apa? 0 itu tidak dokumen tersebut tidak mengandung kata yang dicari ya, artinya kalau 0 tidak akan ditampilkan kan gitu ya. Jadi kita menyimpan data yang sangat besar yang sebetulnya nanti dalam pencarian itu akan tidak menampilkan hasilnya gitu ya. Jadi tidak digunakan untuk menampilkan hasil. Karena kalau 0 berarti tidak ada term dalam dokumen tersebut dan dokumennya tidak akan ditampilkan ya. Nah, berarti ini kan pemborosan memori ya. 99% lebih
memori yang digunakan ini tidak menghasilkan nanti tampilan dokumennya yang dicari ya. Artinya itu dibuang pun juga dokumen yang ditampilkan tetap tidak berubah ya. Jadi banyak pemborosan dalam incidence matrix ini. Nah, maka ada ide ya, better representation-nya, representasi yang lebih baik adalah hanya menampilkan ya, membuat representasi dokumen-dokumen yang akan muncul saja ya. Yang tidak muncul yang tadi 99% tidak usah disimpan ya. Karena itu disimpan tidak disimpan pun hasilnya tetap sama ya. Tidak mempengaruhi hasil. Oke, nah jadi idenya yang 0 jangan disimpan, satunya saja yang disimpan. Jadi sangat menghemat memori ya. Then also does not support more complex query operators such as proximity search. Ya, harapannya tidak membuat pencariannya, query-nya menjadi lebih kompleks ya. Nah, solusi dari ide tersebut adalah dengan menggunakan inverted index ya. Jadi konsepnya seperti pada buku ya, setiap dokumen diambil keywords dan kemudian digabung menjadi daftar indeks ya. Otomatis tidak usah dilihat bahwa kata tersebut tidak ada dalam dokumen mana ya. Kalau tidak ada, tidak usah disimpan. Tidak usah simpan dalam memori ya, kalau tidak ada. Jadi yang disimpan yang ada saja. Hubungan antara dokumen dengan keyword atau vokabuler. Nah, bentuknya ya, jadi menjadi fleksibel ya, setiap kata ini dokumen yang terhubung ini bisa sedikit bisa banyak ya. Nah, ini representasinya bentuknya list ya. Bukan matriks tapi bentuknya list. Kalau matriks itu array ya, tipe datanya array. Nah, untuk array itu ukuran dimensinya sudah fix. Jadi dari awal kita nyatakan misalnya maksimum dokumennya yang mengandung vokabuler adalah 100 misalnya. Jadi diisi tidak diisi kita sudah memesan 100 tempat ya untuk dokumen. Itu bentuknya array ya. Tapi kalau ruangannya ini bisa sedikit bisa banyak, bisa pendek bisa panjang, maka bukan array yang kita gunakan tapi bentuk list ya. Jadi list ini dinamis, bisa pendek bisa panjang. Nah, bagaimana strukturnya supaya bisa dinamis sesuai dengan ukuran dari data yang ingin disimpan, yaitu menggunakan pointer ya. Di pointer pertama, kemudian menunjuk ya pointer ke kedua, pointer berikutnya ke ketiga dan seterusnya sampai yang terakhir. Nah, yang terakhir dia sebetulnya punya pointer juga, tapi menunjuk ke nil atau nul ya. Jadi tidak kemana-mana. Nah, kalau sudah terdapat nul atau nil tadi, maka sudah stop, tidak akan dilanjutkan listnya ya. Jadi tidak bertambah lagi. Penelusurannya juga stop nanti ya. Ya, jadi dengan model list ini lebih efisien memorinya. Kita memesan sesuai dengan data yang ingin disimpan saja. Saya di sini Brutus, dokumennya dokumen ID ya 124 11 31 45 173 174. Jadi angka ini adalah ID dari dokumen.
identitas ya dari dokumen dan sudah diurutkan ya berdasarkan ID-nya tadi dari kecil ke besar. Ya ini juga. Nah sekarang bagaimana memproses pencarian seperti tadi ya, kalau hanya satu keyword gampang ya, karena tidak hanya misalnya tampilkan dokumen yang mengandung apa, tampilkan dokumen yang terkait dengan Brutus ya, tinggal masuk ke keyword Brutus, dilihat listnya apa saja, semua ditampilkan ya karena berkaitan dengan Brutus. Kemudian yang kalau keywordnya Caesar juga sama, semua yang ada dalam list atau kita sebut posting list ya, ini ditampilkan dokumen ID dokumennya. Tapi kalau 2 keyword atau 3 keyword seperti tadi dalam incidence matrix bagaimana? Nah ini kita lihat contoh, misalnya yang ingin dicari adalah Brutus and Calpurnia, 2 term ya di sini. Brutus and Calpurnia dua-duanya harus dipenuhi. Nah, list yang posting list untuk Brutus ini panjang, posting list yang untuk Calpurnia lebih pendek. Startnya lebih dulu Brutus, ini 1, yang Calpurnia 2. Kemudian yang terakhir indeksnya juga yang terakhir pada Brutus yang berhenti lebih awal adalah Calpurnia karena indeksnya lebih kecil ya. Nah, tujuannya adalah mencari indeks dokumen yang sama yang ada pada Brutus dan Calpurnia. Jika ada indeks yang sama untuk Brutus dan Calpurnia, maka ditampilkan ya dokumen ID-nya. Sebenarnya supaya tidak nanti kelewatan, kita lihat ya harus secara sistematis. Jadi mulai startnya dari paling kiri 1, 2 ya. Kita mencari indeksnya harus sama ya, indeks dokumen ID ya. 1, 2 beda. Maka kita geser yang kecil ya. Yang kecil kita geser karena kan mencari yang sama kan. Jadi yang kecil digeser supaya nanti suatu saat bisa sama. Nah, yang Brutus tadinya 1 digeser jadi 2, dicocokkan dengan Calpurnia 2, sama ya, 2 dengan 2 sama, maka 2 ditampilkan. Nah, berikutnya mana yang digeser, yang Brutus atau yang Calpurnia? Karena nilainya sama, maka dua-duanya digeser ya. Jadi sekarang yang dicocokkan 4 dengan 31. Beda ya, 4 dengan 31. Yang kecil digeser, 4 jadi 11. 11 dicocokkan dengan 31 beda. 11 yang kecil digeser jadi 31. 31 dicocokkan dengan 31 sama, maka ditampilkan. Karena 31 tadi sama, dua-duanya digeser. 45 cocokkan dengan 54 beda, 45 kita geser, 173. 173 dicocokkan dengan 54 beda ya, 54 digeser, 101. 101 dicocokkan dengan 173 beda. Yang digeser yang mana? 173 atau 101? Yang 101-nya. 101 karena yang kecil ya. Tapi ini sudah terakhir ya. Jadi kalau sudah terakhir nanti pointernya akan mengarah ke 0, tidak bisa dilanjutkan lagi dan stop ya. Jadi hasil akhir adalah 2 dan 31 tadi. 174 tidak sempat diperiksa karena juga tidak ada pengaruhnya ya, karena yang di Calpurnia ini sudah stop duluan. Jadi mau dilanjutkan pun tidak akan berpasangan dengan yang Calpurnia ya. Jadi hasilnya 231.
Tadi ilustrasi ya, bagaimana pencariannya, tahap demi tahap. Nah, sekarang bagaimana itu diterjemahkan ke bentuk algoritma. Ya, ini algoritma for an intersection of two postings menggunakan dua keyword tadi. Kita mencari intersection, kalau sama ditampilkan, kalau beda maka yang kecil kita geser ya, itu prinsipnya. Jadi di sini answer awalnya adalah himpunan kosong, kemudian selama P1 tidak sama dengan nil, belum sampai ujung ya, nil, P2 juga belum sampai ujung, maka kita cek if dokumen ID pointer 1 dan pointer 2 sama, kalau sama maka ditampilkan sebagai hasil ya di sini. Add answer dokumen ID P1. Mau dokumen ID P1 atau dokumen ID P2 tidak masalah karena nilainya sama. Dimasukkan ke answer. Setelah itu digeser untuk pointer P1 dan P2 ya, next. Oke, setelah itu ya diulangin lagi pencariannya. Tapi kalau tidak sama, ya, biasanya berarti if. Dicek, ada kemungkinan P1 yang lebih kecil atau P2 yang lebih kecil ya. If P1 yang lebih kecil, maka P1 yang digeser ya, next. Else berarti kalau bukan P1 ya P2 ya, yang lebih kecil maka yang digeser P2. Oke, jadi semua kemungkinan sudah kita cek, kemungkinan sama atau tidak sama. Jika sama maka masukkan ke answer, kalau tidak sama kita cek mana yang lebih kecil. Jika P1 maka geser P1, jika P2 maka geser P2. Oke, diulang lagi sampai nil ya. Nah, nilnya ini di P1 atau di P2 ya, salah satu terpenuhi, sudah tidak usah dilanjutkan lagi. Oke ya, nah ini silakan dicek karena ini ada not ya, apakah ini N atau R. Tapi tadi ya, sebenarnya kalau salah satu sudah nil, sudah di ujung ya, tidak perlu dilanjutkan lagi. Nah, ini algoritmanya ya, jadi kalau diterapkan pada contoh sebelumnya ya, hasilnya 2 dan 31 yang sama ya tertampil. Jelas ya untuk algoritma pencarian ini. Nah, kompleksitas dalam algoritma tersebut nih, ini bounded by worst case length of posting list. Bounded jadi dibatasi dengan panjang posting listnya ya untuk setiap term atau keywords-nya ini. Nah, kalau semakin panjang pencariannya juga akan semakin lama ya. Nah, karena harus dicocokkan satu persatu, digeser, cocokkan lagi, geser, cocokkan lagi. Jadi semakin panjang listnya akan semakin lama juga ya pencariannya, penelusurannya. Nah, kalau menggunakan order algoritma, kalau posting list yang pertama misalnya N ya panjangnya, yang kedua M. Nah, order pencariannya apakah maksimum dari M dengan N, ataukah minimum dari M dan N, ataukah selisih ya, M dikurangin N atau N dikurangin M, ataukah jumlah M ditambah N ya. Kira-kira yang mana order pencariannya? Kalau tadi misalnya M-nya 100, N-nya
200 ya, atau M-nya 100, N-nya 75 misalnya. Apakah order pencariannya menjadi yang minimum berarti 75, atau yang maksimum berarti 100, atau selisihnya berarti 25, atau jumlahnya berarti 175 ya. Kira-kira yang mana yang paling mendekati? 100 dengan 75 misalnya panjangnya ini. Kira-kira berapa order pencariannya? Ya, kita cari worst case-nya ya. Kasus terjeleknya. Kasus terjeleknya adalah dua-duanya digeser sampai ujung ya, dua-duanya. Digeser sampai ujung berarti jumlah penggeserannya berapa? Ya, sebesar panjang dari list tersebut ya. Jadi M ditambah N ya. Karena kan digeser satu-satu. Atas dulu, bawah, atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah, berarti yang atas ada M, bawah ada N di jumlah ya. M ditambah N. Ya. Nah, itu adalah order pencarian, jadi cukup lama ya caranya. Thus officially di sini ordernya N, ukuran dari posting listnya tadi ya, and the number of documents in the document collection. Ya, paling besar lagi adalah posting listnya adalah sebesar N ya. N adalah jumlah dokumennya. Kemudian, but in practice, much better than linear scanning, which is asymptotically also order N. Ya, ordernya N ya, tapi dalam praktek tidak semua dokumen ya mengandung term yang dicari, sehingga panjang listnya tidak sampai sebanyak N ya, mungkin hanya setengahnya, sepertiga, atau 1/10, atau 1/100 dari jumlah dokumen. Oke, jadi ordernya jadi mengikuti panjang ini, panjang list, dan di jumlah ya, di jumlah dari panjang yang pertama dan yang kedua, misalnya M, yang kedua N ya, di jumlah M tambah N ya, order dari pencarian menggunakan algoritma ini. Nah, pencariannya bisa juga dioptimalkan ya, ini. Mengingat tadi ya order pencarian tadi. Misalnya di sini yang dicari adalah Brutus and Caesar and Calpurnia. Kita lihat di sini posting listnya, ini adalah size-nya ya, panjang dari posting list. Brutus ada 8, Caesar ada 9, Calpurnia ada 4 ya, pendek. Nah, kalau dilihat dari query-nya, maka secara alami yang diproses pertama adalah Brutus and Caesar ya. Nah, Brutus and Caesar di sini berarti pencariannya berapa kali? Ordernya 8 tambah 9 ya. 17. Ya, 17 ordernya. Dari 17 nanti outputnya berapa? Kalau kita lihat yang sama di sini 1, 2, 3, berapa?
5, 6 tidak ada. 45 tidak ada. Sudah ya. Ada hanya 3. Jadi outputnya 3. Kemudian 3 di-N-kan dengan Calpurnia yang 4. Ordernya 7 ya. Jadi 17 ditambah 7, 24 ya. Kalau diproses berdasarkan urutannya. Ya, tapi tadi kita lihat bahwa pencariannya, order pencarian tadi sesuai dengan panjang posting listnya ya. Jadi kita kalau N kan nanti hasilnya lebih pendek ya. Jadi kita cari yang ukurannya kecil dulu. Nanti kan setelah di N kan akan makin kecil ya gitu. Jadi akan lebih kecil ukurannya dan ordernya lebih kecil juga. Nah, dengan prinsip tersebut kita lihat misalnya Brutus, Saint Caesar, dan Calpurnia berarti paling kecil Calpurnia, yang kedua Brutus ya. Nah, kita cari dulu atau kita N-kan Calpurnia and Brutus. Hasilnya 1 tidak, 2 iya, 3 1 iya. Sudah ya. Hasilnya 2. Dari 8 tambah 4 12 ya. Hasilnya 2, berikutnya 2 tambah 9 11 ya. Jadi 12 tambah 11 23 ya. 23 lebih kecil dibandingkan tadi 17 ditambah berapa tadi ya? 3 tambah 4 6 ya. 7 ya. 24 ya. Ya, untuk contoh ini memang hasilnya selisihnya tidak terlalu banyak ya, karena hasil baik panjang list dan hasil juga tidak terlalu besar ya selisihnya. Sehingga optimasi ini ada perbedaannya, tapi tidak terlalu signifikan. Nah, tapi untuk yang jumlah data banyak, kemudian ukuran posting listnya ini besar ya, itu hasilnya akan sangat signifikan ya perbedaannya. Ini kan 894 hampir sama, dan tadi hasil pencariannya juga hampir sama. Jadi ini ya untuk mengoptimalkan dengan melihat order dari pencarian tadi, maka kita proses dulu yang menghasilkan output kecil ya. Menghasilkan output kecil ya, berarti dari startnya adalah list yang ukurannya kecil. Nanti kalau di N kan makin lama makin kecil, semakin kecil maka order pencariannya makin kecil juga ya, semakin cepat diselesaikan. Ya, ini untuk optimisasi tadi. Jadi kalau bisa tidak pencariannya tidak berdasarkan urutan input ya, diproses begitu saja. Memang simpel ya, tidak ada pengaturan lagi, tapi ada kemungkinan menjadi lama ya pencarian. Nah, sedangkan kalau dioptimasi, kita atur dulu urutannya sesuai dengan panjang list yang ada dalam daftar indeks, dan nanti pencariannya menjadi lebih cepat. Kalau bentuknya AND dan OR bagaimana? Misalnya bentuk disjunctive terms ya. Kombinasinya OR kemudian di AND-kan, OR di AND-kan. Maddening or crowd, and ignoble or strive, and killed or slain.
Nah, ini yang apakah OR dulu yang diproses atau AND dulu ya. Kan nanti ini juga kombinasi NOR ya kalau dihilangkan dalam kurungnya ini. Nah, ya prinsipnya tadi ya, setiap proses ini yang mau diproses ya, baik itu N atau R, harapannya adalah panjang atau size dari listnya itu makin kecil ya, gitu. Bukan makin besar, karena kalau makin besar ya menjadi lebih lambat pencarian. Nah, kalau makin kecil ya pakai N ya. Nah, kalau di sini ada OR, berarti ya gimana supaya hasil OR-nya ini yang kecil ya, itu kemudian diproses dengan N. Ya biasanya untuk disjunktif OR dulu diproses kemudian di N-kan. Nah, N ini yang terakhir adalah makin kecil ya, sedangkan kalau OR makin besar. Process terdiri in increasing order of the size of each disjunctive term. Jadi hasil masing-masing kombinasi OR ini kita cek mana yang lebih kecil ya jumlahnya. Tadi kan ordernya jumlah ya. Maddening dengan crowd, ukurannya berapa di jumlah berapa, ignoble dengan strap berapa dan berapa. Kita cari yang terkecil ya. Kemudian yang kedua, ketiga, habis itu baru di pertama kedua di N-kan ya, baru diproses dengan hasil yang ketiga. Ya, jadi prosesnya OR dulu, berangkat dari yang terkecil, kemudian OR yang kedua, setelah itu langsung di N-kan ya. Begitu di N-kan kan menjadi kecil. Nah, diproses lagi OR yang ketiga, terus di N-kan dengan yang kecil tadi sehingga prosesnya juga hasilnya kecil. Estimasi ya di sini dilakukan dengan jumlah dari term frekuensi atau ukuran dari posting listnya tadi ya. Jelasnya untuk penelusuran. Nah, sekarang kita masuk ke konstruksi indeks ya. Kalau dilihat tadi dari konsepnya, ini memang sebetulnya tidak terlalu sulit ya, karena proses indexing itu kan tadi tokenisasi, hasil tokenisasi disimpan dalam database indeks ya. Nah, major steps ya, tahapan dalam inverted index construction. Pertama, koleksi dokumen-dokumen yang akan diindeks ya, yang sudah terkumpul dalam koleksi dokumen ya. Kemudian setiap dokumen dilakukan tokenisasi, yaitu di-scan dan dipotong-potong kata per kata ya menjadi token-token. Kemudian dilakukan proses linguistik, proses bahasa untuk melakukan normalisasi. Setelah itu baru index the documents that its terms occurs in, disimpan dalam daftar indeks. Nah, ilustrasinya seperti ini. Dokumen 1 dan dokumen 2 ya di sini. Dokumen 1, I did enact Julius Caesar, I was killed, I the capital, Brutus killed me. Di tokenisasi berarti potong-potong I did enact Julius Caesar dan seterusnya ya. Ya, di sini Julius Caesar sebenarnya satu orang ya, tapi karena ada dua suku kata ya dipisah jadi dua. Kalau namanya panjang ada 5
kata misalnya disimpan dalam 5 vokabuler ya, 5 term. Dan dokumen kedua, so let it be with Caesar, noble Brutus had told you Caesar was ambitious. Sama ya, dipotong-potong di sini, mulai dari so, let it be with Caesar dan seterusnya. Nah, kemudian tadi ini dikumpulkan daftar tokennya, belum diurutkan ya di sini, belum digabung. Jadi baru per dokumen ID masing-masing. Dokumen pertama, dokumen ID-nya 1 semua, yang dari dokumen kedua 2 semua ya. Nah, setelah itu baru di sorting, diurutkan berdasarkan alfabet, ambisius, B, Brutus, C, D, dan seterusnya sampai Z ya. Kalau di sini hanya sampai W. Ya, kemudian dokumen ID-nya mengikuti apakah kata tersebut dari dokumen 1 atau 2 ya, sesuai dengan yang asalnya. Kemudian dikelompokkan per kata ya, atau per term atau per vokabuler di sini. Kalau sama cukup sekali dituliskan ya. Brutus 2 kali ya, jadi 1. Caesar ada 3 jadi 1. I ada 2 jadi 1. Kill ada 2 jadi 1 dan seterusnya. Sehingga di sini daftar vokabuler menjadi lebih sedikit ya, karena tidak ada pengulangan. Jadi ada term, ini vokabulernya. Kemudian di sini ada dokumen frekuensi berapa kali muncul ya dalam dokumen, 1 dokumen, 2 dokumen atau berapa. Kemudian posting listnya ini yang nanti disimpan, yang memberitahu atau ini data di mana term tersebut disimpan ya, dalam dokumen yang mana. Ini yang posting list. Jadi dalam daftar indeks nanti atau database indeks, setiap ya, isinya kan sebenarnya daftar dari indeks ya, dari A sampai Z. Nah, setiap term ya atau setiap vokabuler ini akan merujuk ya, akan berkaitan dengan list yang menyatakan dokumen mana saja yang mengandung kata tersebut, posting listnya. Ya, nanti digunakan misalnya untuk pencarian 2 kata ya, diambil posting listnya dari 2 kata tersebut, kemudian diterapkan algoritma pencarian, hasilnya ditampilkan. Di sini primary sort by term diurutkan ya berdasarkan term ini, vokabuler. Ini secondary sort within posting list by document ID. Dalam posting list diurutkan berdasarkan ID dokumennya. Dan dokumen frekuensi di sini yang hijau. Ini menyatakan panjang dari posting list. Ya, for more efficient Boolean searching akan memberikan informasi ya untuk efisiensi dalam pencarian secara Boolean. Kemudian dokumen frekuensi digunakan juga nanti untuk pembobotan ya, pembobotan setiap kata ini. Diberi bobot besar atau kecil berdasarkan dokumen frekuensinya. Kemudian data ini nanti disimpan dalam memori ya, storage yang permanen, dan nanti digunakan dalam pencarian. Keep posting list on disk ya, disimpan dalam disk storage ya, tempat penyimpanan data yang permanen.
Oke, jadi sampai sini kita sudah bisa menyimpan indeks dalam daftar indeks atau database indeks ya. Yang isi dari database indeks tadi adalah inverted index ya, yaitu berupa daftar keywords yang sudah diurutkan berdasarkan abjad, dan masing-masing keyword ini akan merujuk ke posting list ya, daftar dokumen mana saja yang mengandung keyword tersebut. Oke, jadi sampai sini sebetulnya penyusunan database index sudah selesai ya, sudah bisa digunakan. Nah, pencariannya ya, data strukturnya untuk penyimpanan posting list tadi bisa menggunakan single link list ya, bisa menggunakan variable length array, bisa menggunakan hybrid scheme, yaitu gabungan antara single link list dan array. Nah, tadi sudah kita bahas ya, atau kita singgung perbedaan antara list dengan array ya. Kalau list ini dinamik, ukurannya bisa panjang bisa pendek, sementara array ini statis, ukurannya harus ditetapkan dari awal ya. Mau kita ingin ukurannya 100 atau 1000 atau 1 juta, ini harus dideklarasikan dari awal. Penuh tidak penuh ya, setelah dideklarasikan kemudian kita bikin instance objek ya, terbentuklah array yang ukurannya segitu ya, diisi tidak diisi, penuh tidak penuh, ukurannya tetap segitu. Nah, keuntungan kerugiannya apa? Kalau dilihat dari ukuran memori, memang list ya jauh lebih efisien ya. Kita tidak memesan ruang kosong ya, semua ruang yang dipesan isi semua, itu dalam list ya. Kalau dalam array yang dipesan ya bisa kosong bisa isi ya. Kalau banyak yang kosong berarti pemborosan ya, ruang memorinya. Tapi dari pencarian ya, data yang konten data ini lebih cepat array daripada list. Kenapa bisa demikian? Karena kalau menggunakan array ini bisa random access ya, kayak seperti dalam RAM ya. RAM kan singkatannya random access memory ya. Artinya kita bisa mengakses yang pertama, yang di tengah atau yang di akhir dengan kecepatan yang sama. Random access. Kenapa bisa demikian? Karena ada address-nya ya. Kalau kita tahu address-nya, di mana letaknya, langsung ditemukan datanya. Tapi kalau dalam list ini tidak ada address-nya. Data semua diakses sequential. Yang pertama memenuhi tidak, kalau tidak memenuhi yang kedua, tidak memenuhi yang ketiga, tidak memenuhi yang keempat, dan seterusnya sampai yang terakhir. Jadi memang lebih lambat ya pencarian dalam list dibandingkan pada array. Array tadi seperti misalnya RAM, random access memory, aksesnya bisa mau di awal, di akhir, di tengah, kecepatannya sama ya, karena ada address yang menyatakan di mana letak data yang akan dicari, atau address langsung ke lokasi, diambil isi data, ditampilkan ya. Sementara kalau list tidak ada addressnya, aksesnya sequential, pertama dicek, memenuhi tampil, tidak, lanjutkan, kedua, dan seterusnya.
Nah, jadi di sini untuk yang list, allow cheap insertion of documents into posting list, biayanya murah, memorinya sedikit ya. Naturally extend to skip list for fasten access. Pencariannya lambat, kalau ingin dipercepat ya, faster access, nanti menggunakan metode skip list. Nah, untuk yang array tadi, ukurannya fix ya. Better in terms of space requirements. Also better in terms of time requirements ya, pencariannya. Memory caches are used as they are contiguous memory. Nah, tadi kalau kita ingin tidak menggunakan array yang ukurannya fix, maka kita pesan atau kita buat ukurannya berbeda-beda untuk setiap untuk setiap vokabuler ya. Ada yang ukurannya 100, ada yang 500, ada yang 1 juta. Ya, itu kan sebenarnya sudah diketahui dari dokumen frekuensi ya. Dokumen frekuensi kan menyatakan berapa dokumen yang mengandung term tersebut. Nah, ini yang digunakan untuk memesan array. Jadi tidak semua vokabuler mempunyai ukuran yang sama ya. Di sini variabel length. Jadi kita pesan ukuran array yang berbeda-beda. Oke, nah ini struktur data ya. Jadi bagaimana tadi daftar indeks ini kita simpan dalam hard disk. Bisa menggunakan bentuk list, single linked list, bisa menggunakan variabel length array ini. Bentuknya array tapi ukurannya disesuaikan dengan jumlah data yang mau disimpan. Atau hybrid ya, bisa kombinasi antara linked list dan variabel length. Nah, jadi pencarian menggunakan single list tadi cukup lambat ya, karena sequential ordernya adalah n sampai ditemukan ya. Kalau panjangnya 100 ya, kasus terjeleknya sampai yang terakhir 100 kali. Kalau yang panjangnya 1 juta ya bisa 1 juta kali. Nah, kalau ingin mempercepat di sini ada metode skip list ya. Ya, jadi lompatnya atau menelusurinya tidak sequential sesuai dengan urutannya, tapi bisa lompat ya, di sini. Misalnya kalau di sini ukuran lompatnya 4 ya, jadi bisa 4 data dilewati, berikutnya 4 lagi dan seterusnya. Nah, ini kita tetapkan ya, ini tergantung kita mau 55, 66, 10, 10 atau berapa lompatnya. Ya, nanti ada plus minusnya. Terlalu kecil tidak bagus, terlalu jauh juga tidak bagus. Di sini some posting list can contain several million entries. Kalau panjangnya tadi million ya, jutaan ya, berarti ya pencariannya menjadi lambat ya. Ini harus cek satu-satu, mungkin dari 1000 dokumen yang cocok dengan dokumen yang lain hanya puluhan ya, 10, 20, 30. Jadi artinya yang lainnya tidak cocok. Nah, bagaimana menemukan yang cocok tadi secara cepat ya. Ini bisa menggunakan skip list. Check skip list if listen to skip multiple entries. Oke, nah prakteknya bagaimana di sini menggunakan skip list. Jadi pada node ya, ada beberapa node ini yang cabangnya ada 2 ya.
Nah, jadi ada pilihan lanjut dengan pencarian biasa atau lompat ya, skip. Lanjut biasa atau skip ya. Misalnya ini untuk Brutus mulai di dokumen ID 1. Nah, di 1 ini ada kondisi yang harus dijawab ya. Apakah lanjut ke berikutnya atau lompat berapa langkah itu ya. Kalau lanjut berarti 2, kalau lompat berarti 11. Ya, sama yang berikutnya misalnya lompat di 11 juga ada kondisi yang harus dijawab. Apakah lanjut seperti biasa ke berikutnya 31 atau lompat ke beberapa langkah ke 173 ya, dan seterusnya. Jadi misalnya tadi di 1 ini biasa ya, lanjut saja berarti 2, setelah itu 4, setelah itu 11. Nah, di 11 ada kondisi lagi, cabang ya, yang harus dijawab kondisinya lanjut atau lompat, dan seterusnya. Nah, penelusurannya bagaimana menggunakan ini? Skip list ya. Misalnya yang dicari adalah Brutus and Caesar. Brutus and Caesar berarti tadi ya, dua-duanya harus dokumen ID yang sama harus terdapat pada posting list Brutus dan posting list Caesar. Kita mulai dari dokumen pertama satu-satu sama ya, ditampilkan ya, atau masuk dalam daftar answer nanti ya untuk ditampilkan. Nah, berikutnya kan digeser ya dua-duanya, tapi ini posisinya pada percabangan. Kalau percabangan maka ditanyakan dulu ya. Di sini kalau lompatnya ini yang harus dijawab ini adalah skip list-nya ini ya. Kalau lompat ya, ini tidak boleh melebihi dari yang nilai ID pada posting list yang lain ya. Kenapa tidak boleh melebihi? Karena kalau ada yang melebihi berarti yang dilewati ini tidak akan dicek ya. Jadi nanti misalnya ini sama yang harus ditampilkan, tapi karena sudah dilewati tidak sempat diperiksa ya, tidak sempat dicek. Jadi menjadi tidak akan tertampil. Ya, jadi syarat untuk lompat ini adalah jika pada posisi yang baru ini tidak melebihi ID dari yang posting list yang lain ya. Ya, jadi kalau ini sini 1 lompat menjadi 11, 11 lebih besar dari 1, jadi tidak boleh lewat ya, tidak boleh skip. Yang 1 yang Caesar apakah bisa skip? Kalau skip ke 5 lebih besar dari 1 ya, jadi juga tidak boleh skip juga. Ya, jadi dua-duanya sekarang lanjut biasa, salah 1 menjadi 2 ya. Nah, 2 sama ditampilkan. Pada 2 tidak ada cabang ya, berarti langsung 4 sama ditampilkan. Tidak ada cabang, langsung 11 dan 5. 11 dan 5 ini beda ya, berarti harus geser dua-duanya. Nah, yang 11 dicek kalau dia skip 173 lebih besar dari 5, maka dia tidak skip tapi pakai yang biasa ke sebentar. 11 dan 5 ini yang kecil 5 ya, berarti yang harus digeser yang 5. Nah, yang 5 ini cabang, kalau dia skip menjadi 57, 57 lebih besar dari 11 ya, tidak boleh skip. Berarti dia jalur biasa 6 beda dengan 11, berikutnya 16 beda dengan 11, berikutnya 57 beda dengan sebentar. Habis 6, 16 beda dengan 11, yang kecil 11 ya, berarti 11 yang digeser. Apakah skip atau lanjut?
Kalau skip 173 lebih besar dari 16 ya. Berarti tidak boleh skip. Ya, di sini 31. 31 beda, yang kecil 16 digeser 57. 57 31 beda, yang kecil 31 digeser 45. 45 57 beda, yang kecil 45 geser 173. 173 apa beda, yang kecil 57 ya, kita cek ini ada cabang ya. Kalau lompat, kalau skip ke 316 lebih besar dari 173, berarti yang jalur biasa 132 dan seterusnya ya. Ya, jadi dalam contoh ini tadi yang skip ini belum dipakai ya, masih pakai yang jalur biasa. Nah, kapan kita menggunakan skip? Misalnya yang satu yang Brutus ini di 11 misalnya, sementara yang Caesar sudah 200 misalnya. Nah, berarti kan yang kecil Brutus ya 11. Dari 11 mengejar 200 kan banyak ya ininya jaraknya. Jadi yang dicek satu-satu ini banyak sekali. Sementara pasti tidak akan cocok ya, karena tadi yang ditunggu itu adalah 200 yang sangat jauh tadi. Jadi cek satu-satu sementara kita tahu bahwa sebenarnya itu tidak perlu dicek karena selisihnya jauh. Nah, ini bisa dipercepat dengan lompat tadi. Kalau gitu lompatnya jangan ngeceknya salah satu, ngecek lompatnya misalnya 10-10. Kan jadi lebih cepat ya. Setelah lompat 10 kita cek sama enggak. Oh, belum sama. Lompat lagi 10 lagi. Jadi jauh lebih cepat. Nah, ini ide dari skipless ini ya. Kalau udah jaraknya jauh, ya ini akan sangat membantu ya, mempercepat pencarian dengan skipless ini. Nah, kemudian di contoh tadi ini caranya relatif pendek ya, dengan lompat ini sudah kelewat, jadi ya tidak pernah digunakan untuk lompat. Nah, ilustrasi ini menjadi memberikan gambaran buat kita bahwa ukuran skip-nya ini penting ya, atau memberikan efektivitas dalam pencariannya. Ya, kalau dia jarang digunakan berarti tidak efektif ya. Kalau banyak digunakan skip-nya berarti efektif. Kalau lompatnya sedikit-sedikit, ya hampir tidak ada bedanya dengan jalur yang biasa ya, yang single list tadi. Tapi kalau lompatnya jauh, bisa jadi jarang dipakai ya, karena begitu lompat terlalu jauh, jalur biasa lagi. Mau lompat terlalu jauh, jalur biasa lagi. Gitu ya. Nah, sehingga perlu ditentukan kira-kira yang optimal berapa, ya, tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang ya, tidak terlalu jauh lompatnya. Nah, ini kira-kira nilai optimal itu adalah akar kuadrat dari L panjang listnya tadi. Kalau panjangnya 25 berarti akar kuadratnya 5 ya, berarti lompatnya 5. Kalau panjang listnya 100 berarti 10 ya. Kalau panjangnya 400 berarti 20 dan seterusnya. Nah, kira-kira itu gambaran lompat yang optimal, tidak terlalu pendek, tidak terlalu jauh ya. Terlalu jauh jarang dipakai, terlalu pendek kebanyakan ngecek, dan di setiap langkah ngecek lagi ini lompat atau lanjut. Langkah berikutnya ngecek lagi ini menjadi lambat juga ya proses pengecekan itu.
Ya, jadi secara umum untuk yang ukuran posting list yang besar dan distribusi yang tidak merata antar vokabuler ya, ini skip list bisa membantu ya mempercepat pencarian. Nah, ini trade-off skip list. Ini jumlah item skip dengan frekuensi that skip can be taken. Item yang dilewati panjangnya tadi ya, dan berapa sering ya, skip tadi dilakukan. More skips, each pointer skips only a few times, but we can frequently use it. Sering skip atau lebih sedikit skip ya. Skip pointers used to help a lot, but with today's fast use, they don't help that much anymore. Jadi skip pointer sebelumnya ini banyak mempercepat pencarian ya, seperti tadi kalau kodenya besar bisa dipercepat dengan posting list, dengan skip list. Ya, tetapi dengan kecepatan CPU yang sekarang makin cepat ya, karena ukuran frekuensi prosesor sudah gigahertz ya sekarang. Nah ini panjang list yang ukurannya tadi berapa, misalnya ribuan sampai jutaan, itu masih bisa diproses dengan cukup cepat ya oleh prosesor ya. Jadi penggunaan skip list menjadi tidak begitu signifikan ya. Ya pasti ada bedanya kalau kita pakai skip list atau tidak pakai skip list ya. Tapi kalau perbedaan itu tidak bisa diamati, jadi seolah-olah tidak ada bedanya kan ya. Seperti misalnya kita mengukur panjang benda, yang satu menggunakan meteran biasa ketemu 10 meter, yang satu menggunakan alat ukur yang lebih presisi ketemunya 10,0001 meter. Ya selisih yang 0,0001 meter itu kan tidak bisa diamati. Jadi buat kita jadi sama saja. Tapi kalau misalnya yang satu 10 meter terus dengan alat yang lebih teliti ternyata hasilnya 10,5 meter ya, yang setengah meter kan bisa diamati, jadi itu kelihatan hasilnya memang lebih presisi. Oke ya, jadi kecepatan algoritma memang penting ya, tetapi perlu tidak perlunya tadi dilihat memang dari hasil performance akhirnya ya. Kalau sudah bisa diterima ya sebenarnya algoritma yang biasa ya, bisa kita gunakan. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Jadi tadi sudah kita lihat tentang pembentukan indeks, kemudian pemrosesan menggunakan posting list tadi ya, pencariannya, dan mempercepat pencarian menggunakan skip list. Nah berikutnya ini adalah dokumen normalisasi ya, normalisasi yang tujuannya mendapatkan bentuk kata dasar ya. Jadi yang disimpan di daftar indeks nanti bukan hasil tokenisasi langsung disimpan, tapi ada proses normalisasi dulu ya, diseragamkan menjadi kata dasar. Nah, dengan mengubah ke kata dasar kan berarti yang disimpan akan lebih sedikit ya. Misalnya satu kata variasinya ada 10, ada awalan, ada akhiran, ada awalan bisa misalnya 3 macam, akhiran 3 macam.
kombinasikan, jadi ada 9 ya. Kalau semua ada kombinasinya, belum nanti kalau ada sisipan ya. Kalau misalnya rata-rata ada 10 variasi, ya dengan normalisasi ini cukup disimpan 1 ya, jadi sudah mereduksi berapa, tinggal 10%-nya saja ya dari total kata yang ada dalam dokumen tadi. Kalau yang data yang disimpan lebih sedikit, maka pencarinya akan lebih cepat ya. Ya pas. Kalau tadi 10% berarti 10 kali lebih cepat dari yang bentuk aslinya ya. Ini dari normalisasi. Kemudian efek yang kedua adalah hasil yang lebih banyak ya. Karena yang kalau harus menggunakan kata tertentu hanya 1 bentuk. Tapi dengan normalisasi jadi 10 bentuk ya, yang berbeda pun juga dianggap sama ya dengan normalisasi, sehingga hasil pencariannya menjadi lebih banyak. Itu keuntungan dari normalisasi ini ya. Nanti prakteknya ini simple ya memang. Prinsipnya simpel, mengubah ke kata bantu ini kan hanya proses bahasa saja ya, tata bahasa gitu. Tapi ternyata kalau nanti kita lihat di realnya, masing-masing bahasa itu ada kompleksitas ya untuk melakukan normalisasi. Tidak selalu ada keteraturan ya. Kalau dalam bahasa Indonesia sepertinya cukup teratur ya, awalannya, akhirannya, kata dasarnya, bagaimana mengidentifikasi awal dan akhiran dan seterusnya, ini cukup teratur ya kalau dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa asing ini nanti macam-macam dan banyak yang ketidakteraturan itu ya, ketidakteraturan itu yang akan memperkompleks ya prosesnya. Tapi ya dengan bertahap, yang pertama bagian yang teratur dulu, kemudian yang tidak teratur dicari yang paling mudah, berikutnya diperbaiki ya. Sampai tahap sekarang ini sudah cukup bagus ya hasil normalisasi ini, membedakan atau mengubah dari tidak normal ke normal, dan itu dilakukan secara otomatis ya. Nah, saya kira karena waktunya sudah sampai 2.40 ya batas dari pertemuan kita, karena habis ini masih ada Pak Abu ya di kuliah berikutnya. Iya, Pak. Iya, jadi untuk saya materinya sampai di sini dulu. Untuk yang normalisasi akan kita lihat minggu depan. Apakah ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Cukup, Pak. Cukup ya. Saya minta tolong ketua kelas untuk merekap absen ya. Saya tadi belum sempat. Oh iya, Pak, siap, Pak. Oke ya, minta tolong supaya dibuatkan rekapnya. Baik, untuk siang hari ini pertemuan kita cukupkan sampai sini. Kita akan lanjutkan lagi nanti minggu depan. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Izin live. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Izin live ya Pak. Terima kasih.